Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang baik, inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan. Setelah kami memuji, memuliakan Engkau, kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Apa yang menjadi keinginan, kehendak-Mu Tuhan, khususnya ketika kami belajar menjadi seorang murid di dalam perjalanan kami di dunia ini Tuhan. Kami minta pertolongan Roh Kudus, bukan hanya untuk kami bisa membaca, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, bekerjalah, nyatakanlah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang sekali lagi, Shalom. Damai di hati. Ya, bersyukur kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam kebaktian umum yang kedua untuk beribadah, juga untuk merenungkan firman Tuhan. Perkenalkan sekali lagi, mungkin belum ada yang tahu ya. Nama saya Bima. Ini kali pertama juga saya khotbah di Gemim Kristus yang KU2. Terakhir di KU1 tadi dan sebelum itu di KU3. Jadi bersyukur bisa ketemu, berkenalan juga dengan jemaat sekalian. Saya anggota Gemim Kristus Manado, bahkan sebelum saya masuk sekolah teologi, jadi saya rayon Mapanget. Jadi memang bersyukur bisa kembali melayani di gereja asal saya begitu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayat ini, namun selama khotbah kita juga akan melihat ayat-ayat di sekitar ayat 12 sampai ayat 14 ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada produk-produk yang punya keunikan tersendiri ya, punya karakteristik tersendiri. Sehingga ketika kita lihat produk ini, kita langsung tahu, oh ini namanya ini. Produk ini nih namanya nih. Misalkan salah satunya adalah, siapa yang tidak tahu dengan Vespa ya. Skuter ikonik begitu ya, yang bentuknya hampir dari dulu ya itu bentuknya begini-begini saja begitu ya. Yang membuat dia menjadi sebuah ikon tersendiri ya, karena dia punya keunikan. Sebuah motor yang diproduksi di Italia, yang kalau kita lihat di jalanan, mungkin kita langsung nanya, wih Vespa tahun berapa nih ya? Mungkin Bapak Ibu Saudara punya Vespa juga yang sudah dari tahun lama, yang jadi barang antik sekarang ya. Wah, sekarang Vespa juga udah ada, masih ada ya Bapak Ibu Saudara, dengan bentuk desainnya lebih modern, tetapi tetap memiliki ciri-ciri unik yang hanya dimiliki oleh motor Vespa. Misalkan selain desainnya yang ikonik, motor Vespa ini kalau Bapak Ibu Toki DP Body, nah besi Bapak Ibu Saudara, plat yang mahal begitu. Berbeda dengan motor-motor sekarang yang motor matic yang kebanyakan menggunakan misalkan plastik. Sehingga inilah yang membuat Vespa ini semakin ikonik. Selain bentuknya bagus, bahan material yang dipakai juga bagus, makanya motornya juga berat ya. Kalau dibawa Vespa, salah satu motor skutik yang sangat terkenal. Selain Vespa, kalau itu di dunia otomotif, Bapak Ibu Saudara, kalau di dunia elektronik, ada satu elektronik ya, alat elektronik yang terkenal. Siapa yang tidak tahu misalkan PlayStation, sebuah konsol game yang sudah ada sejak bahkan tahun 2000-an sampai sekarang sudah ada PS5 ya. PS1 tuh dikeluarkan sekitar tahun 2000-an. Berarti udah 5 generasi masih eksis sampai sekarang. Dan PlayStation ini menjadi simbol game. Ketika ya mungkin dulu ya anak-anak males belajar misalkan, wah PS-an terus itu ya, main PS terus. Padahal mungkin belum tentu yang dimainin PS ya, tapi mirip dengan PS. Nah ini ya kontrolernya atau stick PS ini ya menjadi salah satu yang sangat ikonik juga. Ada 2 joystick di tengah itu.
Lalu ada tombol segitiga, X, bulat, kotak, begitu ya. Bahkan controller yang serupa, yang sebelah kanan itu ya. Yang sekalipun bukan dari Sony, buatan Sony, tapi dianggap, oh itu stick PS tuh. Ya. Saking ikoniknya, saking uniknya bahwa PlayStation ini begitu mendapat tempat dan hati di para pecinta game ya. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu Saudara pernah juga main ini dulu pas kecil gitu ya. Saya juga sempat main PS2 pernah, tapi PS1 udah gak keburu begitu ya. PS2, PS3, PS4, PS5 belum pernah coba. Tapi inilah ikon game saat ini. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang Vespa tadi, berbicara tentang PlayStation. Ketika kita melihat benda-benda ini kita tahu, oh benda ini namanya ini nih. Benda ini, oh ini motor Vespa ini, oh ini PlayStation nih. Ada karakteristik, ada keunikan tersendiri yang membuat benda itu dapat dikenali dengan mudah. Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita sedang merenungkan tentang menjadi murid. Pertanyaannya, kalau yang tadi bisa kita lihat, pertanyaannya bagaimana atau karakteristik apa, keunikan apa yang dapat seseorang lihat, seorang ketahui dari seorang murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, jika brand-brand tadi memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, apa yang kita katakan tentang karakteristik, ciri-ciri seorang murid Kristus? Apa yang menjadi sekali lagi hal yang dapat dilihat yang membedakan ini murid Kristus atau tidak? Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab tentu ada banyak poin, ada banyak pengajaran tentang apa artinya menjadi seorang murid ya. Kalau kita baca di Injil Matius, ya di kisah-kisah Injil misalkan ada tentang pengajaran Yesus, apa artinya menjadi pengikut Tuhan. Begitu juga di surat-surat yang lain. Tetapi mari hari ini kita berfokus pada surat atau tulisan Rasul Paulus tentang apa artinya menjadi seorang murid Kristus, khususnya di Kolose 3 yang kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 2 poin yang bisa kita pelajari tentang apa artinya menjadi seorang murid Kristus. Bagi Paulus, Bapak Ibu Saudara, seorang murid Kristus adalah mereka yang hidupnya baru dan yang perilakunya baru. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, murid Kristus adalah orang berdosa yang diubahkan identitasnya. New life, ada identitas yang baru. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita lihat di dalam misalkan di Roma, orang yang hidup di luar Kristus, manusia yang hidup di luar Kristus adalah dikatakan pendosa. Setiap dari kita dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3:23 dikatakan demikian. Roma 6:23 mengatakan orang yang berdosa itu tujuan hidupnya adalah maut. Akan berakhir, berujung pada maut. Dan dikatakan di Kolose pasal 2, di Efesus pasal 2 ayat 1. Orang berdosa itu adalah orang-orang yang mati secara rohani tetapi hidup secara fisik. Artinya mirip zombie Bapak Ibu Saudara ya. Terlihat hidup tetapi rohaninya, spiritualnya tidak terkoneksi dengan Allah. Itulah kita ketika kita hidup di luar Allah. Meminjam istilah Pak Bejoli, orang berdosa itu hidupnya itu hanya selingan dari 2 kematian Bapak Ibu Saudara. Mati, hari ini terlihat hidup, untuk mati lagi dalam kekekalan. Kehidupan hanyalah selingan dari 2 kematian. Dan inilah kemalangan status manusia berdosa di dalam kesedihan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Something, sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita lihat orang yang hidup di luar Allah, hidup yang tidak mau diatur-atur oleh Allah itu sepertinya menyenangkan ya. Sepertinya enak, hidup tidak ada yang ngatur-ngatur. Diri sendiri menjadi tuan atas diri sendiri. Tetapi ingat, Alkitab mengatakan sebaliknya. Bahwa mereka, orang berdosa yang hidup di luar Allah, berujung pada maut. Upah dosa ialah maut. Dan tidak ada senangnya di sana Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam Kristus, Allah tidak berhenti pada keberdosaan manusia. Tetapi Allah memberikan jalan keluar ketika dikatakan di dalam Kristus, manusia berdosa itu mendapat status baru. Status yang luar biasa yang dikatakan di ayat 12 di sini adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Menarik sekali kalau kita pahami kata ini ya, pilihan Allah, dikuduskan, dikasihi. Itu adalah bukan sebenarnya pertama-tama ditujukan untuk orang berdosa. Ini julukan yang hanya sebenarnya ditujukan
paling layak kepada Kristus. Kristus adalah, Yesus itu adalah pilihan Allah, karena Kristus itu artinya the anointed one, orang yang diurapi Allah, diurapi untuk mengerjakan tugas tertentu. Dialah yang dipilih Allah. Yesus Kristus, Mesias. Dia juga yang dikuduskan oleh Allah, dia yang kudus dari Allah. Ketika di Injil Markus, Yesus mengusir setan, setan itu berkata, mau apa engkau Yesus yang kudus dari Allah? Dan ketika Yesus dibaptis, suara apa yang terdengar Bapak Ibu Saudara? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, pilihan Allah, dikuduskan, dikasihi, ini adalah gelar, julukan, panggilannya sebenarnya ditujukan kepada Kristus di Perjanjian Baru. Tetapi begitu besar kasih Allah dan betapa menariknya, betapa indahnya, Paulus menggunakan julukan itu, gelar itu kepada orang-orang percaya di Kolose, termasuk kita yang percaya dan mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita beriman kepada Kristus, Roh Kudus menyatukan kita kembali dengan Allah. Ketika dahulu kita terpisah relasinya karena dosa, maka di dalam Kristus, di dalam karya Roh Kudus, manusia berdosa itu dipulihkan relasinya dengan Allah, reuni lagi dengan Allah, dan diberikan status yang baru. Dan di dalam karya yang misterius itu ya, karya yang supranatural itu, Roh Kudus itu menyatukan kita dengan Kristus, sehingga apa yang dimiliki Kristus juga dimiliki oleh orang percaya. Maka dari itu ketika kita baca misalkan di pasal 3 ayat 1 ya, di sana dikatakan, apabila kamu dibangkitkan dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana? Saya nggak bangkit. Yang bangkit itu Kristus kan, 2000 tahun yang lalu. Kita saat ini belum bangkit. Tetapi mengapa Paulus mengatakan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Karena itu. Karena ada karya Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus secara supranatural. Sehingga apa yang dialami oleh Kristus, dialami juga oleh orang percaya. Apa yang disematkan kepada Kristus, disematkan juga kepada orang percaya. Tentu kita nggak berubah jadi Allah, naturnya kita tetap manusia. Tetapi ada sebuah persekutuan yang diubahkan, diperbarui. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, status kita, natur kita, identitas kita ini diubahkan oleh Tuhan. Bukan lagi orang berdosa, hamba dosa. Tetapi orang yang dipilih Allah, dikuduskan, dan dikasihinya. Ini adalah Injil Bapak Ibu Saudara. Inilah berita Injil, inilah ajaran Kristen itu Bapak Ibu Saudara, yang mungkin kita kurang bisa lihat keindahannya. Tapi kalau kita maknai seperti ini ya, kita berdosa, kita orang sebenarnya jahat. Tetapi kita dipanggil Allah sebagai orang yang dikasihi dan ditebusnya ini. Maka inilah yang menjadi keindahan daripada iman kita. Sadarlah, bersukacitalah terhadap kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengatakan demikian, bahwa perkenanan Allah tidak didapat melalui ajaran-ajaran palsu yang waktu itu hadir di jemaat Kolose. Kalau kita baca misalkan di bagian-bagian sebelumnya di pasal 2 ayat 23 ya. Di sana ada, walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ada ajaran yang hadir saat itu yang mengatakan kalau kamu mau bertemu dengan Allah, nih lakukan ini. Kalau kamu mau diterima Allah, diperkenan Allah, nih lakukan ini. Bagi Paulus itu tidak berguna, sebab mediator satu-satunya antara Allah dan manusia berdosa hanya Kristus, dan itulah yang menjadi harapan kita. Allah tidak menjadi berkenan atau menerima kita karena perbuatan baik kita Bapak Ibu Saudara. Allah tidak datang untuk meminta-minta seolah-olah kita itu perlu menyuap Allah dengan perbuatan baik kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu kita sudah diterima Allah, fokuslah kepada Kristus dan kepada identitas kita yang baru itu. Ingatlah bahwa kita bukan lagi orang yang sedang menyuap Allah dengan perbuatan baik kita. Sehingga hidup kita tuh terlalu tidak tenang. Bagaimana ya saya ini bisa diterima oleh Allah? Bagaimana dosa saya bisa diampuni? Saya harus melakukan apa lagi ya? Tidak, bukan seperti itu Injil bekerja. Injil mengatakan bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus semata-mata oleh karya Kristus yang kita terima melalui iman. Maka jangan
digoncangkan atau digoyahkan dengan ajaran-ajaran palsu, Bapak Ibu Saudara, yang mengajak kita untuk melakukan ini dan itu dan ini dan itu. Yang ujung-ujungnya untuk apa sih sebenarnya? Oh, supaya saya didapat berkat ini dan itu misalkan. Oh, supaya saya diampuni dosanya ini dan itu misalkan. Tetapi malah menjauhkan kita daripada keagungan Kristus yang telah menebus kita itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak perlu perbuatan baik kita, seolah-olah Allah itu ingin disuap oleh kita dengan perbuatan baik kita supaya Dia membuka pintu surga bagi kita. Sekali lagi, keselamatan sudah diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah identitas kita. Inilah status kita yang baru di dalam Tuhan. Berbicara tentang identitas, Bapak Ibu Saudara, saya teringat kucing ini, Bapak Ibu Saudara. Kucing yang sempat muncul di media sosial saya, ya. Ketika saya lihat kucing ini kok bentuknya beda ya, maksudnya berlagaknya tuh beda ya. Tangannya agak terbuka, mukanya agak sangar ya. Ternyata setelah ditelusuri, Bapak Ibu Saudara, kucing ini dibesarkan bersama 2 anjing pitbull ya. Tidak heran akhirnya kucing ini krisis identitas ya. Naturnya kucing, bentuknya kucing, kecil, putih, sebenarnya harusnya dia imut begitu ya. Tetapi karena dia dibesarkan bersama anjing yang besar ya, pitbull itu ganas, gahar gitu ya. Akhirnya dia berlagak seperti anjing. Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya. Jangan sampai orang Kristen melupakan identitasnya di hadapan Tuhan. Sebagaimana kucing ini, lupa siapa dia, lupa bahwa dia itu kucing bukan anjing. Tapi sebagaimana seringkali kita juga lupa identitas kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih, dikuduskan dan dikasihi Allah. Tapi seringkali kita hidup mempersalahkan diri kita, hidup mungkin malah melupakan identitas kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, identitas inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap kembali kepada Bapa di dalam segala pergumulan kita. Ketika kita kuat dan yakin akan pergumulan, akan identitas kita, di dalam pergumulan kita bisa datang dengan yakin kepada Allah. Karena saya tahu, saya ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Identitas kita yang membuat lutut kita bisa berlutut dan berdoa kepada Bapa. Karena kita tahu, kita ini orang-orang yang dikasihinya. Maka dari itu jangan lupakan identitas kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu, murid Kristus bukan hanya orang yang diubahkan identitasnya. Tapi poin yang kedua juga, murid Kristus adalah orang berdosa yang diubahkan perilakunya. Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-12 di sana dikatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Ada kata kenakanlah, sebuah ungkapan figuratif atau kata figuratif yang merujuk pada menanggalkan pakaian lama. Kalau kita baca di ayat 9 di sana ada, dan memakai pakaian yang baru. Ungkapan mengenakan ini merupakan sebuah gambaran tentang kelakuan manusia berdosa yang ditanggalkan dan digantikan dengan kelakuan atau kehidupan perilaku dari manusia yang baru. Sebagaimana kalau kita mau mandi, Bapak Ibu Saudara ya, kita pasti membuka pakaian kita yang sudah kotor, sudah bau, kita taruh di mesin cuci, setelah itu mandi, setelah itu kita ganti dengan pakaian yang bersih, bukan? Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Artinya gambarannya bukan membuka pakaian kita yang kotor itu, lalu memakainya lagi, bukan? Tetapi melepaskan, menanggalkan, dan mengganti yang baru. Apa artinya manusia lama dan manusia baru Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, manusia lama atau pakaian yang lama itu merujuk pada kehidupan di luar Kristus. Kehidupan yang merujuk pada kehidupan yang berujung pada maut. Kehidupan yang kalau mau saya katakan, itu intinya adalah tidak mau diatur-atur oleh Tuhan. Kehidupan yang kalau boleh saya yang atur hidup saya sendiri, terserah saya mau ngapain, gak pusingin Tuhan, gak pusingin firman-Nya. Nah itu manusia lama, manusia yang hidup di dalam dosa dan tidak mencintai Kristus, menolak Allah. Sedangkan manusia baru merujuk pada kehidupan di dalam Kristus yang mencintai Kristus dan sebuah kehidupan baru yang dibawa oleh Roh Kudus. Ketika seorang manusia berdosa dipersatukan lagi dengan Allah di dalam Kristus.
Manusia baru itu merujuk pada sebuah seperti metamorfosis. Sebuah perubahan radikal, sebuah perubahan yang total, transformasi. Kalau meminjam istilah dari almarhum dosen saya, Ibu Rahmiati, orang berdosa itu hidupnya ke sini nih, arahnya ke sini. Tetapi ketika dia bertobat mengenal Kristus, hidupnya ke sini nih. Beda, arahnya beda. Bapak Ibu Saudara, kalau saya berjalan ke sini terus, ujungnya laut. Ya kan? Kalau saya putar arah sini, bisa ke arah bandara saya. Beda total tujuannya. Itulah perubahan hidup. Itulah transformasi metamorfosis kehidupan orang berdosa yang diubahkan identitasnya, dia jadi ubah juga perilakunya. Bapak Ibu Saudara, itu berarti misalkan dulu pang momake. Atau di sini pang momake. Ikut Tuhan, percaya Yesus. Nah, hilang tuh pang momake. Mungkin bertahap, pelan-pelan. Tapi sudah tidak mau berkata kotor. Awalnya pemarah. Ya kan, pemarah, gampang tersulut emosi, marahnya juga KDRT misalkan. Percaya Yesus, baca firman, tahu kebenaran, belajar untuk mengurangi, sampai akhirnya meninggalkan kekerasan. Awalnya pangbaroko misalkan, merokok, sesuatu yang merusak diri. Tetapi ketika mengenal Kristus, sadar bahwa tubuh adalah bait roh. Bait roh, gak mungkin orang kasih asap terus, nah belajar. Kurangi sampai stop, berhenti. Dulunya pangba minum, di sini berubah, mengenal Kristus, kurangi, sampai akhirnya saya tidak pernah minum lagi. Cukup di perjamuan kudus, cuma kecil, Bapak Ibu Saudara. Jangan yang besar sampai mabuk. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Perubahan hidup itulah yang penting sebenarnya. Itulah yang menjadi buah dari identitas yang baru. Saya percaya kehidupan dosa tidak langsung seperti menjentikkan jari, langsung hilang semua. Ini proses seumur hidup. Tapi ada sebuah keinginan yang besar, keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengatakan tidak pada dosa. Saya tidak mengatakan kita langsung sempurna di dunia ini. Ini sekali lagi proses seumur hidup. Tetapi ada semangat, ada kesukaan untuk meninggalkan dosa dan mencintai apa yang Kristus cintai. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, seorang yang diubahkan hidupnya, dia tidak berpusat pada diri sendiri sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran-ajaran palsu yang ada beredar di Kolose. Jikalau ajaran palsu itu menunjukkan kepada orang-orang Kristen di Kolose bahwa ketika orang itu mengenal Tuhan, dia itu harus merendahkan diri, tidak makan ini itu. Semuanya apa? Berpusat pada diri sendiri, bukan? Semuanya berpusat, saya ini yang kelihatan rohani, saya yang kelihatan baik. Tetapi bagi Paulus, kehidupan manusia baru itu berubah dan berdampak bagi orang lain. Ada belas kasihan yang saya katakan tadi, ada kemurahan, kerendahan hati. Ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Yang dulunya sekali lagi pemarah, belajar sabar. Dulunya gak mau mengampuni, belajar mengampuni. Dan akhirnya ada perubahan hidup yang berdampak bagi komunitas kita, orang lain. Dan kalau kita mau baca di ayat 16, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dalam limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita gak bisa hidup tanpa orang lain. Kita gak bisa hidup tanpa adanya saling membangun satu sama lain. Artinya kehidupan yang diubahkan itu berarti kehidupan bersama. Sekali lagi, kehidupan bersama yang saling membangun satu sama lain. Bukan kehidupan individualistik. Orang Kristen cuma sendiri saja, tidak. Tetapi belajar juga untuk merangkul orang lain, untuk terlibat dengan orang lain, bersama-sama bertumbuh di dalam komunitas tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau demikian maka tidak bisa kita hidup sendirian. Kalau kita mau setia pada firman Tuhan dan mau melakukan kebenarannya, kita perlu orang lain hidup bertumbuh dengan orang lain. Karena gak mungkin kita menegur orang lain, mengajar orang lain, kalau orang lainnya aja gak ada. Iya kan? Artinya apa? Kalau di gereja kita ada yang namanya kelompok kecil. Pemuridan, kelompok pemuridan. Yang besar di dalam ibadah-ibadah Bipra misalkan, rayon. Tetapi ada juga yang kecil di dalam kelompok-kelompok syain namanya. Di sanalah kita bertumbuh bersama
di dalam satu tubuh Kristus. Sayangnya mungkin kita kurang melihat urgensi atau indahnya ketika kita ada di dalam satu komunitas itu. Padahal disitulah kita belajar menjadi seorang murid Kristus. Ditegur, disapa, diajarkan oleh orang lain bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Bagi saya secara pribadi, ditegur dan dinyatakan, oh kamu ada salah Bim. Itu menjadi sesuatu yang juga membuat saya bergumul. Karena bagi saya, saya rasa diri saya itu mampu, cukup begitu. Perfeksionis begitu ya. Tetapi saya belajar bahwa kehidupan yang demikian nggak bisa disebut sebagai murid. Saya harus belajar menerima masukan dari orang lain. Belajar menerima teguran dari orang lain. Bahwa memang saya ada salah. It's okay. Itulah keindahan menjadi seorang murid. Mengasah satu sama lain tetapi juga diasah oleh orang lain. Maka dari itu marilah kita punya kerendahan hati juga untuk belajar di dalam komunitas. Belajar dalam menjadi mentor satu sama lain dan bertumbuh di dalam Kristus. Inilah arti menjadi seorang murid. Seorang yang identitasnya berubah dan perilakunya pun berubah. Saya akan tutup khotbah saya ini dengan sebuah ilustrasi cosplay. Ya. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu apa artinya cosplay ya. Sebuah tindakan menggunakan kostum dan riasan yang mirip dengan karakter fiksi tertentu. Misalkan kalau di bagian ini, gambar ini, tahu apa Bapak Ibu Saudara? Ya, Naruto ya, Naruto dan Sakura. Wah keren banget itu ya. Dan biasanya kostum cosplay ini mahal Bapak Ibu Saudara. Biasanya juga memang dari karakter-karakter ini ya, Jepang ya. Selain itu misalkan saya dapat juga berita, nih ada anggota DPR RI cosplay Ultraman ya. Kalau saya baca ininya di deskripsi video YouTube Kompas ini, katanya dia pakai Ultraman supaya menjadi penjaga aspirasi rakyat. Oh, yes. Semoga betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, karena seringkali pemerintah banyak kali tidak mewakili apa yang menjadi suara rakyat begitu. Tetapi cosplay ini membawa kita pada sesuatu yang kita lihat ya, orang itu bisa berubah loh. Ya. Dengan cosplay orang itu bisa menjadi seseorang yang lain. Seseorang yang berbeda dengan dia yang aslinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertobatan sejati bukanlah cosplay. Kalau cosplay sifatnya tidak permanen dan pura-pura ya, orang Kristen, murid Kristus yang benar-benar mengaku sebagai murid, pertobatan, perubahan hidupnya itu sejati. Tulus, tidak pura-pura. Artinya dia memang mau berubah. Bukan hanya sekedar orang terlihat suci, rohani. Tetapi ada sebuah perubahan hidup yang mungkin dia jatuh bangun tidak apa-apa. Tetapi disitulah arti menjadi seorang murid. Tidak pura-pura. Benar-benar mau berubah. Benar-benar kehidupannya otentik di hadapan Tuhan. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Dan disitulah seorang murid Kristus bisa diubahkan. Dan bisa dilihat perubahannya. Dilihat yang mana murid Kristus, yang mana bukan murid Kristus. Kiranya kehidupan Kristen kita bukanlah kehidupan Kristen yang cosplay Bapak Ibu Saudara. Kekristenan di Manado seringkali demikian. Terlihat luar biasa di permukaan. Tetapi kalau kita mau bertanya, benarkah kita menghidupi iman kita itu? Kehidupan yang bukan hanya sifatnya selebrasi dan perayaan, tetapi kehidupan yang mau memikul salib, menyangkal diri dan menjadi pengikut Kristus itu, saya rasa tidak akan senang-senang saja. Kalau kekristenan kita hari ini senang-senang saja, kekristenan yang tidak ada tantangan, pertanyakanlah, jangan-jangan kita sedang mengikut yang lain. Apalagi di tengah konteks kota Manado yang sangat damai, toleran. Ingat, kita dipanggil bukan untuk menjadi orang yang punya KTP Kristen saja.
tetapi orang yang mau hidup menjadi seorang murid Kristus. Dan itu memang tidak mudah, tetapi ada kuasa Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita. Biarlah hidup kita memancarkan Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami belajar terus Tuhan. Sekalipun mungkin tidak mudah, kami mau belajar meninggalkan dosa. Hidup sesuai dengan identitas baru yang Engkau telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Hanya doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.